Bagaimana bisa sebuah pesawat yang lepas landas tahun 1955 dan hilang, tiba-tiba mendarat di tahun 1992? Bagaimana keadaan penumpangnya? Mari kita saksikan kisah berikut ini. 2 Juli 1955 Bandara Idlewild, sekarang JFK, New York. Pagi itu, matahari baru saja mulai menyinari landasan pacu Bandara Idlewild. Suara mesin pesawat yang sedang dipanaskan dan suara langkah para pekerja bandara yang sibuk memenuhi udara. Di antara semua itu, Douglas DC-4 dengan nomor penerbangan Pan AM 914 berdiri megah, siap mengantarkan 57 penumpangnya ke Miami. Pesawat dengan warna silver dan biru khas Pan AM itu terlihat berkilauan di bawah sinar matahari pagi, seolah menyimpan rahasia yang tak terungkap. Di dalam kabin, para pramugari sibuk memastikan semua penumpang sudah nyaman. Elena Rodriguez, seorang wanita berusia 25 tahun dengan gaun merah muda dan rambut ikal yang rapi, duduk di dekat jendela. Matanya sesekali melihat ke arah jam tangannya. Ia tidak boleh terlambat. Hari ini adalah hari pernikahan adik perempuannya di Miami, dan Elena adalah saksi utama. Di pangkuannya, ia memegang sebuah kotak kecil berisi kalung mutiara pemberian ibunya untuk pengantin. Di kokpit, Kapten John Sterling, seorang pilot berusia 45 tahun dengan pengalaman terbang selama Perang Dunia Kedua, sedang memeriksa daftar periksa terakhir. Wajahnya yang biasanya tenang kali ini terlihat sedikit tegang. Sejak tadi pagi, ia merasa ada yang aneh. Cuaca sempurna, semua instrumen normal, tapi firasatnya tidak bisa diabaikan. Semua sistem normal, bahan bakar penuh, cuaca cerah, ujar First Officer Robert, Bob Cartwright, kopilotnya yang lebih muda, mencoba meredakan ketegangan. Sterling mengangguk pelan. Baiklah, mari kita pulang ke Florida, katanya sambil menarik napas dalam. Di menara kendali, petugas telah memberikan izin lepas landas. Suara mesin pesawat semakin keras saat Sterling menarik tuas throttle. Douglas DC-4 mulai bergerak, perlahan tapi pasti, melaju di landasan pacu. Para penumpang merasakan dorongan lembut saat pesawat mulai meninggalkan tanah. Beberapa dari mereka tersenyum lega, sementara yang lain menutup mata, berdoa untuk penerbangan yang aman. Elena menatap keluar jendela. Kota New York perlahan mengecil di bawahnya, gedung-gedung pencakar langit seperti mainan. Ia menghela napas, membayangkan senyum adiknya ketika ia tiba nanti. Namun, tiba-tiba, "Kapten!" teriak Bob, suaranya mendadak panik. Sterling melihat ke arah instrumen di depannya. Altimeter berputar liar. Kompas tidak stabil. Di luar, langit yang cerah tiba-tiba diselimuti kabut tebal yang tidak terprediksi. "Apa yang terjadi?" tanya Sterling, tangannya mencengkeram kemudi dengan erat. Penumpang mulai berteriak ketakutan ketika pesawat berguncang hebat. Elena memejamkan mata, tangannya mencengkeram kursi erat-erat. Di menara kendali, suara Sterling terdengar melalui radio. "Mayday, Mayday. Ini Pan AM 914. Kami mengalami." Lalu, statis. Seluruh komunikasi terputus. Radar kehilangan sinyal mereka. Pesawat itu lenyap tanpa jejak. 9 Maret 1992 Bandara Internasional Simon Bolivar, Caracas, Venezuela. Pukul 15.17 waktu setempat, petugas menara kendali Miguel Sanchez sedang menyesap kopinya yang sudah mulai dingin ketika matanya menangkap sesuatu yang aneh di layar radar. Sebuah titik hijau kecil muncul tiba-tiba di sebelah utara, bergerak cepat ke arah landasan pacu 08 tanpa transponder aktif atau komunikasi radio. "Diablo! Ini dari mana?" umpatnya dalam bahasa Spanyol sambil segera meraih headset. Di bawah, dua teknisi lapangan bernama Luis dan Carlos sedang memeriksa sebuah Boeing 727 ketika tiba-tiba terdengar suara mesin piston kuno, suara yang sudah tidak pernah mereka dengar sejak era 1950-an. Mereka menengadah dan melihat siluet kabur sebuah pesawat bercat silver biru turun melalui lapisan awan tipis. Luis membelalak. Pesawat tua itu mendarat dengan kasar, ban-ban mengeluarkan asap saat menyentuh aspal. Yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Logo Pan AM yang sudah memudar jelas terlihat di ekornya, sebuah maskapai yang sudah bangkrut setahun sebelumnya. Di menara kendali, Sanchez membuka saluran darurat. Pesawat tak dikenal di landasan 08, identifikasi diri. Hanya statis yang membalas. Dengan adrenalin mengalir deras, Sanchez memerintahkan mobil pemadam kebakaran dan polisi bandara bergegas ke lokasi. Saat mereka mendekat, detail-detail semakin mengerikan. Lambang registrasi N914 Pak yang sudah terkelupas. Jendela kabin dengan kaca tebal model lama. Bau afgas, bensin penerbangan, yang menyengat,
bahan bakar yang sudah tidak digunakan pesawat modern. Pertemuan yang mengguncang. Ketika tangga darurat dipasang, pintu pesawat terbuka dengan jeritan engsel berkarat. Kabut dingin mengalir keluar, dan seorang pria dengan seragam pilot 1950-an muncul. Topi terbang emasnya masih mengkilap, tapi wajahnya pucat seperti melihat hantu. Saya Kapten John Sterling. Pan AM penerbangan 914 dari New York ke Miami. Tanggal berapa sekarang? Suaranya parau. Petugas bandara bernama Ana Rivera yang berdiri paling depan menjawab bingung. 9 Maret 1992, Tuan. Sterling tertawa getir, lalu tiba-tiba berseru, tidak mungkin. Ia mengeluarkan buku log penerbangan yang bertuliskan tanggal 2 Juli 1955. Begitu tangga darurat menyentuh badan pesawat, udara panas Venezuela yang lembab menyerbu masuk ke kabin, bertabrakan dengan udara dingin berbau mesin tua yang menyelimuti interior. Lampu kabin berkedip-kedip, menciptakan bayangan menari-nari di antara 57 penumpang yang mulai panik. Elena Rodriguez bangkit dari kursinya, tangan kanannya mencengkeram erat sandaran kursi. Matanya menatap tak percaya keluar jendela. Di kejauhan, sebuah papan iklan besar bertuliskan, Bienvenidos a 1992, dengan gambar komputer modern yang sama sekali tak dikenalnya. Ini bukan Miami, bisiknya gemetar. Di sebelahnya, Thomas O'Brien, seorang salesman berusia 40 tahun, menekan wajahnya ke kaca. Apa-apaan itu? Dia menunjuk ke arah truk tangka bahan bakar berwarna cerah dengan desain tahun 90-an yang sama sekali asing bagi mereka. Suara Kapten Sterling menggema melalui pengeras suara usang. Tolong tetap tenang. Kami sedang. Sebuah teriakan memotongnya. Little Jimmy, bocah 8 tahun yang tadi asyik membaca komik, kini menjerit histeris sambil menunjuk jam tangan digital seorang petugas bandara. Itu jam hantu. Angkanya berganti sendiri. Ibunya, Margaret, mencoba menenangkannya, tapi tangannya sendiri gemetar tak terkendali. Jam tangan miliknya yang masih analog menunjukkan pukul 3.25, waktu terakhir sebelum mereka menghilang tahun 1955. Di lorong pesawat, pramugari utama Diana Charter berusaha menenangkan penumpang dengan suara yang justru semakin tinggi. Ini hanya darurat sementara. Tolong tetap di. Dia terinterupsi oleh Robert, Bob, Cartwright, sang kopilot, yang menarik lengannya kasar. Diana, lihat ini. Dia mengacungkan majalah Time edisi Maret 1992 yang dibawa petugas bandara. Covernya menampilkan Bill Clinton, calon presiden yang bahkan belum lahir tahun 1955 menurut pengetahuan mereka. Wajah Diana memucat. Oh Tuhan, kita terjebak di masa depan. Konfrontasi dengan petugas bandara. Di pintu pesawat, Ana Rivera mencoba masuk dengan hati-hati. Tuan-tuan, kalian perlu turun untuk pemeriksaan medis. Jangan dekat, teriak seorang penumpang bernama Dr. Richard Wallace, ahli fisika yang langsung mengenali paradoks temporal. Setiap kontaminasi dengan timeline ini bisa menghancurkan realitas. Tiba-tiba, radio pesawat yang mati sejak 1955 hidup sendiri, memancarkan siaran sepak bola Venezuela. Gol kedua untuk Atletico Zamora di menit ke-67. Suara penyiar yang bersemangat itu membuat beberapa penumpang tua pingsan. Keputusan terburu-buru. Di kokpit, Sterling dan Bob dengan panik menganalisis situasi. Kompas berputar liar. Bahan bakar menunjukkan masih penuh, padahal seharusnya sudah habis setelah 37 tahun. Radar menunjukkan badai elektromagnetik aneh di rute mereka kembali. Kapten, Bob berbisik, teori Einstein relativitas waktu, kita mungkin terbang melalui wormhole. Sterling menatap foto keluarganya di dompet, istri dan anaknya yang sekarang pasti sudah tua atau meninggal. Kita harus kembali. Dengan gerakan cepat, dia menekan tombol darurat evakuasi palsu untuk mengalihkan penumpang. Mengunci pintu kokpit. Menyalakan mesin dengan prosedur darurat. Kekacauan puncak. Ketika mesin meraung, seluruh pesawat bergetar hebat. Elena tersungkur di lorong, kalung mutiaranya patah dan berhamburan. Tolong! Jangan tinggalkan kami di zaman ini, teriak seorang penumpang tua. Di luar, petugas bandara berhamburan saat baling-baling mulai berputar kencang. Enrico Gamboa berteriak melalui megafon, "Berhenti! Anda tidak punya izin." Tapi Pan AM 914 sudah meluncur di landasan. Lampu navigasinya berkedip dalam pola aneh. 3 kali pendek, 3 kali panjang, 3 kali pendek, kode SOS dalam Morse. Dengan mata liar, Sterling berbisik pada kopilotnya. Kita salah masuk dimensi, Bob.
Kita harus pergi sekarang. Sebelum siapapun bisa menghentikan mereka, pintu pesawat ditutup kasar. Mesin menyala dengan raungan tidak wajar dan lampu navigasi berkedip dalam pola aneh. Pesawat itu meluncur kembali ke landasan pacu tanpa izin, meninggalkan bekas ban hangus dan selusin saksi yang terdiam ketakutan. 30 menit kemudian, radar mendeteksi objek itu menghilang di ketinggian 8.000 kaki, persis seperti laporan tahun 1955. Satu-satunya bukti fisik, sebuah kalung mutiara dengan tag nama Elena Rodriguez yang ditemukan di landasan, padahal tidak ada seorang pun melihat ada penumpang yang keluar. Saat terakhir di darat, sebelum menghilang dalam kabut, beberapa saksi bersumpah melihat. Waktu di jam tangan mereka berhenti selama 3 detik. Bayangan pesawat terlihat ganda, seolah ada 2 Pan AM-914 yang tumpang tindih. Suara tangisan anak-anak dari dalam pesawat yang sudah tak terlihat. Dan kemudian sunyi. Satu-satunya bukti. 53 butir mutiara berserakan di landasan. Buku log penerbangan halaman 2 Juli 1955 yang terbang tertiup angin. Bau afgas yang bertahan 3 hari meski sudah dibersihkan. Caracas, 10 Maret 1992. Dokumen Pak 914-1992, Classified. Bagian 1. Bukti fisik yang mustahil. Tim forensik menemukan 7 anomali di landasan pacu 08. 53 butir mutiara tersusun membentuk panah mengarah ke timur laut. Sampel ban menunjukkan komposisi karet tahun 1950-an dengan tingkat oksidasi 37 tahun. Fluida hidrolik di aspal memiliki formula kimia yang sudah dilarang sejak 1962. Foto Polaroid yang tertiup angin menunjukkan wajah Elena Rodriguez terlihat jelas di jendela pesawat, ekspresi teror membeku. Sinyal radio frekuensi 121,5 MHz, emergency, masih terdeteksi 48 jam setelah kejadian. Wawancara dengan saksi mata. Miguel Sanchez, petugas menara. Radar kami menangkap objek itu muncul tiba-tiba di ketinggian 8.000 kaki. Tidak ada pendakian, seolah-olah ia terlahir kembali di udara. Ana Rivera, petugas darat. Saat menyentuh pintu pesawat, kulitku merinding. Dingin seperti kuburan. Dan bau seperti mesin ketik tua dan parfum yang sudah tidak dijual sejak nenekku muda. Bagian 2, Investigasi Temporal. Ahli fisika kuantum Dr. Carlos Mendes dari Universitas Caracas membuat sketsa mengejutkan. Pola bekas ban menunjukkan berat pesawat 72.000 lbs, sesuai DC 4 tahun 1955. Analisis suara mesin dari rekaman menara cocok dengan frekuensi mesin Pratt Whitney R2000 yang sudah punah. Lubang cacing teoritis. Perhitungannya menunjukkan medan elektromagnetik sempurna bisa tercipta di rute New York-Miami tanggal 2 Juli 1955 akibat badai matahari langka. Catatan rahasia Pan AM. Dokumen internal Pan AM yang bocor, deklasifikasi 2016, mengungkap. Penerbangan 914 memang ada di jadwal 1955, tapi, secara resmi, dibatalkan. Laporan pilot 3 hari sebelumnya menyebut, gangguan kompas aneh, di rute itu. Surat Elena yang tidak pernah dikirim ditemukan di arsip Miami. Aku mimpi pesawat kita terbang melalui terowongan berwarna ungu. Bagian 3. Penampakan-penampakan lanjutan. Laporan tidak resmi dari berbagai era. 1980, nelayan Kuba melihat pesawat silver biru jatuh ke laut, tapi pencarian tidak menemukan bangkai. 2007, penggemar radio amatir di Florida menangkap transmisi. Ini Sterling, kami terjebak dalam lingkaran. 2015, foto satelit Google Earth menunjukkan siluet DC-4 di gurun Venezuela selama 3 menit sebelum menghilang. Teori yang tidak terjawab. Dimensi paralel. Pesawat terjebak di Loop antara 1955 hingga 1992. Eksperimen militer. Proyek MK Ultra diduga memanipulasi persepsi waktu. Fenomena alam. Lubang cacing kuantum spontan di koridor udara. Pada 2 Juli 2022, seorang wanita tua mengaku sebagai Elena Rodriguez muncul di bandara Miami dengan kalung mutiara identik. Dia meninggal 3 jam kemudian karena penuaan ekstrim. Otopsi menunjukkan sel-selnya berusia 90 tahun, tapi dokumen gigi cocok dengan rekaman dental 1955. Sebuah pesan tergores di kaca jendela menara Caracas. Kami tidak pernah mendarat.